Hari ini target utama kita adalah kereta baru yang paling unik karena terdapat 5 macam livery kereta yang digabungkan menjadi satu rangkaian. Selesai naik turun penumpang persiapan berangkat kembali jalur 1 persiapan. Pada awal 1 jalur 1 selamat kembali balik kita berangkat jalur 1. Masuk di jalur 5 untuk tujuan Kampung Bandan. Sambil menunggu target utama, yuk kita hunting kereta api. Tepat setelah KRL JR 20517 masuk jalur 5, persiapan jalur 4, Dinas Rangkaian X KA Bima 59 siap untuk pulang depo Cipinang. Jadi untuk kereta Bima yang berangkat malam dari Surabaya Gubeng juga sekarang disimpannya di depo Cipinang. Berhasil teman-teman tujuan Kampung Bandan. Sialan dari nanti di berangkat balik belajar. Paslon 1 juga di jalur 5 tinggal keluar supaya 5 di pusat berangkat jalur 2. Mengenai target utama kita hari ini, posisi keretanya kalau tepat seharusnya udah berada di sekitar Kutowinangun. Jadi kira-kira untuk sampai di Jakarta masih sekitar 6 jam lagi. Tapi hari ini ada juga momen spesial, yaitu lokomotif vintage Depo Jember akan berdinas kereta api jarak jauh pagi dari Jakarta. Akhirnya keluar juga lokomotif vintage. Nah, kemarin spesial di Hari Raya Idul Adha, lokomotif vintage ini berdinas kereta api Saunggali 147. Nah, karena jam 7 pagi udah keluar, berarti ini adalah lokomotif dinas kereta api Kuto Jaya Utara. Karena proses persiapan rangkaian di stasiun Jakarta Kota butuh waktu agak lama. Berikutnya kereta api Argo Muria 14. Pada liburan Idul Adha 2024, PT KAI tidak menjalankan kereta api Argo Merbabu tambahan seperti ketika Lebaran Idul Fitri 2024. Akhirnya kereta api Argo Muria menjadi membawa 10 kereta eksekutif. Yang disiapkan masuk tujuan Kampung Bandan via Manggarai, ada ini jalur 2 dari arah timur. Kalau Lebaran Idul Adha, memang tidak banyak kereta api tambahan seperti ketika Lebaran Idul Fitri.
Kemudian kereta api Saunggali 148. Apabila pada Lebaran Idul Fitri 2024 lalu, PT KAI menjalankan 2 kereta api motis tengah di rute Jakarta Kutoarjo. Nah, pada Lebaran Idul Adha 2024 ini, PT KAI sama sekali tidak menjalankan kereta api motor gratis. Baik itu motis utara, motis tengah, dan motis selatan tidak ada yang jalan. Setelah KRL JR 20531 masuk Jor 5, lanjut di Jor 7 masuk kereta api Jakatingkir 221A. Jadi hari ini kereta api Jakatingkir sudah tidak lagi full kereta ekonomi difabel, melainkan udah tercampur dengan kereta ekonomi 80 tempat duduk. Tepatnya ada di ekonomi 3 dan 5, yaitu K3 01402 dan K3 01408. Masuk kereta api Jakatingkir, jalur 7 masuk kereta api Jakatingkir. Kami ucapkan selamat pagi kepada penumpang kereta api Jakatingkir. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Sutari Jatinegara. Bapak yang turun periksa klik ini kembali, tiket barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Kemudian kereta api Argo Parahyangan 52 rangkaian Idol Gajayana. Nah, untuk kereta api Gajayana saat ini masih tetap beristirahat di depo Jakarta Kota. Soalnya pada pagi harinya rangkaian Idol Gajayana akan dipakai untuk KA52 ini. Mungkin karena itulah kereta api Gajayana tidak ikut pindah ke depo Cipinang.
21 dari arah barat. Selanjutnya kereta api Gajah Wong Sao 38. Spesial Lebaran Idul Adha, kereta ini juga melayani kelas priority dan hari ini membawa kereta priority K108-218 Jak. Karena cuma dibawa ketika hari tertentu dan supaya lebih mudah bongkar pasangnya, makanya kereta priority langsung dipasang di ujung rangkaian. Hati-hati jalur 7 dari arah timur, hati-hati jalur 7 dari arah timur. Akan disiapkan masuk kereta api rangkaian dinas, hati-hati jalur 7 dari arah timur. 6 dari arah barat, hati-hati disiapkan masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang, hati-hati jalur 6 dari arah barat disiapkan masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang. 7 dari arah timur, hati-hati masuk rangkaian kereta api dinas, hati-hati jalur 7 dari arah. Berikutnya dinas rangkaian kereta api Dharma Wangsa. Namun karena jalur 6-nya akan masuk KRL JR 20551, maka kemungkinan besar rangkaian kereta ini akan tertutup oleh rangkaian KRL. Jalur 4 ada kedatangan kereta api Argo Cirebon 25. Nah, spesial Lebaran Idul Adha, PT KAI juga menambah kapasitas dari kereta api Argo Cirebon. Tepatnya, yang ditambah adalah kereta ekonominya menjadi membawa 4 kereta ekonomi. Namun untuk kereta eksekutifnya tetap tidak ditambah. Masuk di jalur 6 masuk tujuan Bekasi. Kemudian kereta api Kertajaya 219. Seperti yang sudah dikatakan bahwa ketika Lebaran Idul Adha, PT KAI tidak begitu banyak menjalankan kereta api tambahan. Oleh karena itu, untuk kereta api Kertajaya tambahan pada Lebaran Idul Adha ini juga tidak jalan. Tetapi PT KAI menjalankan kereta api Sembrani tambahan.
dari arah timur akan disiapkan masuk tujuan Kampung Bandan. Dia Manggarai hati di jalur 2 dari arah timur. K5525 rangkaian 12 kereta. Lanjut, jalur 7 datang kereta api Majapahit 215. Bahkan hingga lebaran Idul Adha ini, PT KAI masih tidak melepas livery Idul Fitri pada rangkaian kereta api Majapahit maupun di beberapa lokomotif yang masih memasangnya. Mungkin karena masih nyambung dengan suasana lebaran, makanya masih bertahan. Jalur 7 keberangkatan kereta api Majapahit. Kereta ini kan dari Malang. Nah, untuk stasiun Malang, PT KAI tidak menjalankan kereta api Gajayana tambahan ketika lebaran Idul Adha ini. Padahal, kereta api Sembere tambahan justru dijalankan. Mungkin karena jadwal kereta api Sembere tambahannya hanya diatur untuk dirinya sendiri. Kemudian, kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Pada hari ini, ada kereta cadangan punya kereta api Argo Bromo Anggrek yang dipinjam untuk kereta lain. Nah, kereta lain yang dimaksud adalah kereta api Taksaka tambahan yang menjadi incaran kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan melihat lagi livery Argo Bromo Anggrek.
Sebelum kita merekam kereta api Argo Parahyangan 43, di jor 6-nya masuk lokomotif pulang depo. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan 43. Sebenarnya tidak hanya livery Idul Fitri yang masih muncul di beberapa kereta atau lokomotif, tetapi livery ulang tahun PT Kereta Api Indonesia juga masih ada di salah satu lokomotif. Meskipun untuk livery ulang tahun di rangkaian keretanya sudah tidak ada. Selanjutnya, kereta api Argo Cirebon 26A. Jadi, hingga Lebaran Idul Adha tiba, PT KAI tetap tidak membuat livery spesial Idul Adha pada lokomotif maupun di keretanya. Sebenarnya hal ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya Lebaran ketika Idul Fitri yang biasanya ada livery spesial. Berikutnya kereta api Dharma Wangsa Sau 32A. Untuk hari ini tidak ada momen pertemuan antara kedua kereta api Dharma Wangsa di stasiun Jayanegara. Soalnya kereta api Dharma Wangsa yang dari Surabaya Pasar Turi pada hari ini mengalami keterlambatan 4 menit. Makanya jadi nggak ketemu sesamanya di stasiun ini. Kemudian kereta api Dharma Wangsa Sau 31. Hari ini bawa satu kereta luar dinas, yaitu K301442 KTG. Nah, kereta ekonomi luar dinas tersebut merupakan hasil pertukaran karena sebelumnya dipakai oleh kereta api Blambangan Express. Namun karena udah dapat yang modifikasi, makanya tukeran alias sebagai kereta pengganti.
bagi penumpang kereta api Kuto Jaya Utara tujuan Kuto Harjo K224 yang kemungkinan belum melakukan boarding tiket, silakan Anda boarding tiket terlebih dahulu. Jalur 1 selesai naik turun penumpang persiapan berangkat kembali. 4022 di jalur 1 sinyal keluar Semboyan 5 diizinkan berangkat jalur 1. Bagi penumpang yang sudah boarding, silakan Anda menunggu di peron jalur 4. Saat ini kereta Anda sudah berangkat stasiun Pondok Jati. Nantinya disiapkan masuk di jalur 4. Jalur 6 masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang. Jalur 6 masuk tujuan Bekasi Tambun Cikarang. Periksa teliti kembali tiket barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Dua dari arah timur hati-hati disiapkan masuk tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Barusan kereta api Argo Dwi Panggal 10. Kereta ini juga turut meminjamkan keretanya untuk dibikin menjadi kereta api taksaka tambahan, yaitu ada 2 kereta dengan nomor K10235 dan K1023212 SLO. Hal ini dapat dilakukan soalnya kereta ini hanya bawa 7 kereta eksekutif, jadi sisanya bisa dipinjamkan ke kereta lain. Selanjutnya kereta api Kuto Jaya Utara 224. Untungnya kereta ini berhenti luar biasa di sini, jadi kita bisa melihat lebih lama mengenai lokomotif vintage-nya. Jadi intinya lokomotif vintage ini berdinas kereta ke Kuto Harjo lagi. Hanya saja apabila kemarin dinas kereta api Saung Galih, maka pagi ini dinas kereta api Kuto Jaya Utara. Jadi lokomotif vintage ini setelah sampai di stasiun Kuto Harjo, nantinya akan langsung kembali ke Jakarta menarik kereta api Kuto Jaya Utara lagi. Jadi pada esok hari masih ada kesempatan kalau mau lihat loko ini di Jakarta. Lalu pada Lebaran Idul Adha ini, PT KAI tidak menjalankan kereta api Kuto Jaya Utara tambahan. Lanjut jalur 7-nya, rangkaian kereta api Majapahit pulang depo Cipinang diberangkatkan tepat setelah kereta api Kuto Jaya Utara berangkat.
Sayangnya kereta api Majapahit bukan ditarik oleh lokomotif yang memakai livery Idul Fitri. Nah, hari ini kabarnya lokomotif livery Idul Fitri akan berdinas kereta api Matarmaja. Jadi, walaupun kereta api Majapahit memakai logo yang biasa aja, tapi setidaknya kereta lain yang ke Malang hari ini ada yang spesial. Berikutnya kereta api Taksaka 68. Jadi karena penumpang Jogja itu istimewa, makanya PT KAI sampai ngebelain untuk mencari berbagai kereta baru yang kemudian digabungkan menjadi satu rangkaian kereta api tambahan. Jadi ada 2 kereta Taksaka dan 1 kereta makan Taksaka yang dipakai untuk kereta api tambahan. Lanjut Jor 2 ada KRL TM 6130 masih tertahan karena tunggu disusul oleh kereta api Argo Cirebon 21B. Oke, kereta api Argo Cirebon 21B telah berangkat. Jadi karena di Jor 2 udah terlanjur ada KRL, makanya kereta api Argo Cirebon harus tunggu bersilang dengan kereta api Taksaka. Soalnya kalau Jor 2 nggak ada KRL, biasanya kereta api Taksaka akan melintas lewat Jor 2. Tapi karena tadi lewat Jor 3, makanya 21B nggak bisa langsung jalan. Jalur 2 Stasiun Matraman melintas kereta api Pangandaran 7028A. Pada Lebaran Idul Adha ini, tidak ada penambahan kapasitas pada kereta api Pangandaran. Soalnya jumlah kereta yang dibawa udah mentok 10 kereta. Dan biasanya kereta yang lewat jalur Bandung ke Banjar dibatasi rangkaiannya hanya 10 kereta. Kemudian kereta api Sembrani 62A. Jadi untuk kereta api Sembrani tambahan spesial Idul Adha ada perbedaan dengan yang reguler. Kalau yang tambahan cuma bawa 7 eksekutif, tapi eksekutifnya ada 2 jenis, yaitu bawa 2 eksekutif New Image dan 5 kereta eksekutif stainless steel minjam punya depo Jakarta Kota.
barusan kereta api Tawang Jaya Premium 152A melintas stasiun Klender. Jadi karena tadi kita ketinggalan rekam di stasiun Jayanegara, makanya kita kejar dengan naik KRL lalu turun di stasiun Klender. Untungnya KRL yang dinaiki cukup ngebut, makanya keburu untuk rekam kereta api Tawang Jaya Premium. Kemudian kereta api Tegal Bahari So 70. Untuk hari ini akan sedikit lebih lama berhentinya di stasiun Jayanegara. Soalnya hari ini kereta api Manahan 80F dijalankan. Nah, untuk kereta yang ke Jogja atau ke Solo, pada lebaran Idul Adha ini, PT KAI tidak menjalankan kereta api tambahan GMRYK ataupun kereta api tambahan PSE PWS. Lanjut Jor 3, persiapan melintas kereta api Manahan 80F. Nah, pada lebaran Idul Adha ini, kereta api Manahan spesial membawa kereta priority. Jadi, tidak hanya di kereta api Gajah Wong, tapi di kereta api Manahan juga ada layanan kereta kelas priority. Itu karena kereta api Manahan juga lewat Jogja, meskipun tujuan akhirnya ke Solo. Dari jalur 2 Senyap Luar Sebaya 5 diizinkan berangkat. Informasikan kereta api Matarmaja dengan tujuan akhir stasiun Malang. Jadwal berangkat dari stasiun Jatinegara pukul 10:55 menit. Bagi penumpang yang belum melakukan boarding agar melakukan boarding terlebih dahulu. Setelah kereta api Tegal Bahari berangkat, di Jor 4-nya akan disiapkan untuk kedatangan kereta api Matarmaja dari stasiun Pasar Senen. Sayangnya untuk lokomotif dinas kereta api Matarmaja ketika keluar dari depo Cipinang kita tidak merekamnya. Soalnya tadi kita sempat mampir dulu ke stasiun Matraman dan stasiun Klender. Jalur 4 dari arah barat dipersiapkan masuk kereta api Matarmaja dengan tujuan akhir stasiun Malang. Penumpang mengenai periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Selalu menunggu di belakang garis samarit berwarna kuning. Tunggu kereta benar-benar berhenti. Perhatikan suasana belok dengan
Jalur 7 berangkat dinas rangkaian kereta api Airlangga. Nah, kereta api Airlangga ini walaupun biasanya nanti akan dimasukkan ke jalur 4 stasiun Jayanegara, namun pernah juga dimasukkan ke jalur 7. Tapi biasanya kalau dari Pasenen masuk ke jalur 7, pasti ada penyebabnya terkait kondisi yang terjadi di jalur 4. Lanjut jalur 4-nya masuk kereta api Matarmaja 234, spesial lokomotif livery Idul Fitri. Sebenarnya tadi kita mau rekam di timur, namun karena di jalur 5-nya ada KRL rangkaian panjang 12 kereta, jadi akan terasa sempit ketika merekam masuknya kereta api Matarmaja di jalur 4. Makanya kita rekam di sebelah barat. Jalur 5 berangkat KRL JR 20547. KRL ini baru berangkat karena tadi menunggu dinas rangkaian kereta api Airlangga diberangkatkan terlebih dahulu. Karena kereta api Matarmaja cuma berhenti sebentar, maka kita tidak akan keburu pindah apabila ingin merekam keberangkatan kereta api Matarmaja di ujung peron timur. Jalur 4 kereta api Gaya Bandung Malam Selatan 106. Jadi ada 3 kereta New Generation punya kereta api Gaya Bandung Malam Selatan yang dipakai untuk kereta api Mutiara Timur. Soalnya kereta New Generation cadangan punya depo Ketapang cuma ada 2 kereta, makanya ditambah 3 kereta dari depo Sidotopo supaya lebih banyak.
Jalur 4 kereta api Argo Merbabu 19F. Karena pada lebaran Idul Adha ini tidak ada kereta api Argo Merbabu tambahan, maka hal yang bisa dilakukan oleh PT KAI yaitu menambah kapasitas dari kereta eksekutif Argo Merbabu menjadi membawa 9 kereta eksekutif. Namun tidak ada penambahan kereta wisata. Lanjut jalur 4 masuk kereta api Airlangga 236. Dan jalur 5-nya persiapan berangkat KRL TM 6016. Karena sebelumnya kereta api Argo Merbabu lebih awal 5 menit, makanya jalur 4 dapat dipersiapkan untuk melayani kereta api Airlangga. Sebenarnya justru bagus kalau kereta api Argo Merbabu lebih awal, karena di peron jalur 4-nya akan dipakai untuk menampung calon penumpang kereta api Airlangga. Lanjut jalur 7 masuk dinas rangkaian kereta api Bangunkarta. Hari ini spesial pada kereta ekonomi 4-nya memakai kereta ekonomi premium beneran, yaitu K3 01724 Jak. Soalnya selama ini kereta api Bangunkarta memakai kereta ekonomi premium, tetapi hasil modifikasi bukan yang angkatan 2017. Berikutnya kereta api tambahan GMR SLO 7016A. Dan setelah kereta ini melintas, persiapan diberangkatkan dari jalur 4 kereta api Argo Sindoro 11 yang hari ini alami keterlambatan sekitar 13 menit. Soalnya tepat di depan kereta api Argo Sindoro, tadi ada kereta api angkutan barang kontainer yang lewat duluan.
Jalur 7 kedatangan kereta api Jakatingkir 222. Karena kereta api Argo Sindoro terlambat, makanya kereta ini langsung masuk di jalur 7. Tujuannya supaya kereta api Jakatingkir dapat berangkat tepat waktu. Soalnya kalau nungguin kereta api Argo Sindoro berangkat, akan memakan waktu lagi untuk persiapannya. Lanjut kereta api Cikuray 267. Mengenai kereta luar dinas yang dibawa oleh kereta api Dharmawangsa tadi pagi, itu kan akan menjadi milik depo Jakarta Kota. Jadi ada kemungkinan nantinya kereta bekas kereta api Blambangan Express ataupun kereta api Banyu Biru nantinya dapat masuk ke dalam rangkaian kereta api Cikuray. Kemudian kereta api Argo Parahyangan 49. Dan untuk target utama kita yaitu kereta api Taksaka Tambahan. Saat ini posisi keretanya udah berada di Cikarang. Dan nanti kita akan merekam kereta api Taksaka Tambahan tidak di stasiun Jayanegara, melainkan kita akan merekamnya di stasiun Matraman supaya lebih bagus. Jalur 1 dari arah barat dipersiapkan masuk tujuan stasiun Tambun, jalur 1. Jalur 1 ada KRL JR 205 Marchen, dilanjut jalur 4 persiapan berangkat kereta api Argo Parahyangan 49. Kemudian setelah itu di jalur 6 akan melintas kereta api Bangun Karta 124. Jadi setelah 2 kereta, kita akan berpindah ke stasiun Matraman karena udah mendekati waktu kedatangan kereta api Taksaka Tambahan. Oke, setelah ini adalah giliran kereta api Taksaka Tambahan 7001A. Jadi ada 5 livery berbeda yang bersatu dalam satu rangkaian, yaitu livery kereta api Taksaka, livery kereta api Argo Bromo Anggrek, livery Argo Dwi Pangga, livery Bima, dan livery stainless steel generasi pertama. Kelima livery akan kita lihat di satu kereta. Oke, inilah kereta baru terunik yang terdapat 5 macam livery kereta api.
akhirnya lewat kereta api Taksaka tambahan edisi spesial di momen Idul Adha 2024. Jadi, hal yang sejak dulu dinantikan akhirnya kembali lagi, yaitu munculnya beragam livery kereta api yang berbeda-beda. Jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Seperti layaknya zaman dulu, dunia kereta api penuh dengan berbagai warna. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.